Udah mas, dia mau pamit. Dia bilang gitu. Gue menjulurkan tangan kan. Iya. Si Om Hao bilang gini, majuin lagi tangannya ke badannya. Gue maju, dingin pak. Satu area badan itu dingin. Ini gue kayak lagi ngobel ususnya dia kan. Ya, bertemu lagi di POV. Kok gitu openingnya? Iya kan? Ya, gitu biar Jangan kayak dong, YouTuber. kan ada bintang tamunya. Jadi gimana? Halo semuanya. Halo semuanya. Kayak kurang makan. Emang gitu. Emang gitu. Oke, balik lagi di POV Iya. Project. Bersama dengan Raditya Dika. Terima kasih semuanya. Oke. Gini ya, enaknya Raditya Dika gitu ya. Kontennya adalah experience hantu, membanding-bandingkan makanan. Tapi begitu dia stand up, pasti trending, Pak. Oh iya. Wah, cameo dong. Bikin apa aja, tidak pernah trending. Waktu stand up tapi. Wah, nggak lucu. Rahasia panjang umur itu cuma satu, sering-sering ulang tahun. Gak apa-apa, perjalanan menjadi lucu tuh tidak lucu dulu. Betul. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Tidak lucu, mati aja. Kenapa sih lu sampai seorang Raditya Dika berbicara mengenai konten horor gitu? Apakah karena lu Iya, melihat Ria Ricis sudah sukses naik. nonton bikin konten horor lalu lu bikin atau gimana? Kan gue duluan. Oh iya. Enggak, Ricis duluan. Ricis pernah bikin satu paranormal experience itu kayak setahun yang lalu. Kayaknya jauh sebelum gue ngomong. Ini menarik nih. Jadi yang pertama ya, paranormal experience itu adalah sebuah konten generik yang ada di YouTube jauh sebelum gue bikin. Jadi banyak YouTuber luar dulu bikin paranormal experience. YouTuber Indonesia juga sempat kayak 3-4 tahun lalu. Ya pas lagi cerita tiba-tiba pintunya ketutup sendiri atau apa yang gitu-gitu. Lo pernah ngeliat gak sih? Jadi kayak semacam yang dulu ada Charlie Challenge yang apa yang pensil bisa Gerak sendiri gerak gitu. sendiri ya. Itu konten generik yang banyak orang yang ngomongin itu gitu. Gue karena mungkin gue orangnya adalah orang yang terlalu berpikir real gitu. Logis Gua- gitu ya? Iya, gua Dulunya terlalu gue juga berpikir kayak lo, logis. bener. Jadi gue tidak melihat itu sebagai sesuatu yang ini mah konten doang. Yang bisa gitu, dipercaya. yang bisa dipercaya gitu. Setahu gue, seingat gue adalah rumah gue tuh ada hantunya waktu itu. Banyak, jadi ceritanya tiap kali gue keluar kota itu kursi-kursi di rumah gue gerak sendiri. Terus gelas sama peralatan dapur ada yang mainin ting 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 gitu. Ini berdasarkan kesaksian siapa ini? Ke cerita dari pembantu rumah tangga. Gue sempat nggak percaya, istri gue masuk ke rumah gue, terus makin parah ternyata gangguannya, ngelihat sosok di tangga, terus pembantu gue juga lihat. Gue sebagai orang rasional kan, apaan sih gitu kan? Iya. Tapi gue cerita di YouTube karena pada saat itu gue merasa ini cerita yang menarik untuk gue sharing nih, sebagaimana lazim. Kalau gue bikin konten di YouTube kan, gue emang mau bikin karena gue pengen. Iya. Jadi gue mau bikin perang air putih, nyobain air putih yang gak ada faedahnya juga kan. Ya gue bikin. Gue mau unboxing odong-odong waktu itu kan, review odong-odong gue bikin. Tapi penonton lu masih relate semua ya, itu enaknya gitu loh. Karena emang gue pengen bikin itu gitu. Maksudnya gue nggak pernah berpura-pura bikin konten yang gue nggak suka gitu. Jadi gue emang pengen buat aja. Kayak stand up setahun sekali ya kan, emang gue pengen taruh. Nah nyambungnya adalah ketika gue pengen cerita soal kejadian di rumah gue, itu sebenarnya niat gue pengen sharing doang gitu, cerita masa sih di rumah gue ada beginian. Ternyata itu banyak yang nonton kan, banyak yang minta kelanjutannya. Jadi ketika ada kelanjutannya, gue cerita lagi gitu. Nah abis itu banyak yang bilang apa gimmick lah, apa segala macam. Tapi percayalah apapun yang gue bikin itu memang beneran. Maksudnya gue nggak pernah berpura-pura membuat konten yang tidak gue alami gitu. Maksudnya tidak jujur dengan audiens gue tuh hal yang nggak pernah gue lakuin kan. Makanya sempat ada satu ketika gue nggak pernah ngomongin soal horor lagi, walaupun laku kan jutaan view-nya, gue nggak pernah ngomongin lagi karena memang nggak ada kejadian, sempat gak ada kejadian. Oh, jadi sebetulnya konten lu ini hanya updating apa yang lu rasakan. Iya, kalau sebetulnya. emang ada ya gue ceritain. Enggak, ini kan cuman yang dirasakan sama orang-orang rumah lu. Sampai mengenai pada itu, satu gitu. malam. Waktu itu gue lupa jam 1 apa jam 2 pagi. Rumah gue 3 lantai kan. Di bawah tuh basement, asisten gue puput segala macam tuh tidur. Di lantai 2 itu lagi ada tamu tidur, ada teman gue dari India namanya Katu. Terus yang 3 itu terus gue kan di lantai 3. Jam 1 apa jam 2 gue lupa. Di taman di dalam rumah gue ada yang jerit perempuan. Jadi kan bener kenceng gitu. Kenceng banget. Ada lama kok, lama. Gue mau keluar juga takut. Ini ada siapa lagi diapain di rumah gue gitu kan gue pikirin. Nah gue keluar. Tiga-tiganya keluar dari lantai 3 denger,
lantai 2 dengar, lantai 1 dengar. Keluar. Nah di saat itu gue yakin bahwa ini pasti kenapa-napa nih. Akhirnya yang lu temukan adalah ada orang yang memang Nggak ada. Tapi itu real. Itu real. Setelah itu baru lu panggil. Habis itu bikin pengajian di rumah. Terus pas lagi bikin pengajian, ada satu orang yang nggak tahu apa-apa soal rumah ini, ngeliat ke atas terus dia bilang, itu yang lain kenapa cuma ngeliat, turun aja yuk ikutan. Gitu. Yang lain? ada yang lain. Iya, ada yang ngeliat. Kenapa gue merinding ya ketika dia bilang yang lain Orang ya? yang kita juga nggak tahu tuh siapa kan, ada di atas itu. Akhirnya, nah gue tuh tipe yang anaknya suka bercanda gitu. Jadi gue nggak tahu nih ada hubungannya apa enggak. Jadi Joko Anwar sempat main ke rumah, bawa lonceng pengabdi setan yang asli. Gue mainin, Bang Joko bilang jangan dimainin, tapi sama gue ambil, gue bilang mana setan gitu. Tiba-tiba lampu mati, terus Bang Joko pulang. Habis itu dia bilang loncengnya hilang, terus dia mimpi itu diumpetin di rumah gue sama 3 anak kecil. Katanya masih Tapi hilang itu beneran? Beneran hilang, udah gak ada lagi tuh lonceng. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ah serius? Makanya, kocak kan? Hanya titik itu aja atau selanjutnya ada lagi-lagi misalkan kayak loncengnya itu akhirnya Kalau bunyi lonceng sering dengar. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Bahkan gue itu setelah Bang Joko atau? Setelah Bang Joko. Lending gitu. Itu sering kita dengar tuh di rumah gue. G Pamungkas pernah main, terus di depan kamarnya dia ada yang mainin batu, kotak-kotak. Di rumah gue kan ada pohon, ada batunya tuh. Hampir gue nginep di rumah lu ya waktu itu ya? Nggak apa-apa, seru tau. Ada batu. Jadi anehnya adalah orang-orang ini yang digodain. Ada orang agensi meeting di rumah gue, terus saya nggak nyaman tuh anak-anak kecil itu ngeliatin saya mulu. Waduh, anak kecil. Di jendela kayak gini lagi ngeliat. Dia emang orang bisa ngeliat? Nggak bisa ngeliat. Jadi orang Dia nggak tahu rumah gua ada hantunya. Dia nggak tahu apa-apa. Dia cuma bilang itu nggak nyaman banget. Tapi kenapa orang yang kayak berpikir kayak lu juga bisa? Dia juga nggak takut. Gua juga nggak takut. Nggak takut. Iya, tapi kenapa bisa merasakan juga maksudnya? Kayak kita nih biasanya yang nggak takut. Yang nggak takut malah itu nggak tuh ini. nggak pernah, ya kan? Lu ini pertama kali pengalaman lu untuk pernah mendengar itu atau pernah juga sebelumnya tapi lu? Pernah. Nanti gue ceritain, ada hubungannya nih. Jadi Coki Muslim ke rumah ya kan. Mereka kan suka iseng tuh. Yang berduaan tuh apa fix serem itu kan lucu tuh. Nah di kamarnya Puput asisten gue itu malam-malam suka ada yang bisikin dia kayak Assalamualaikum. Ke siapa? Gitu. Ke Puput. Dia lagi tidur. Assalamualaikum. Gitu. Waduh, agresif sekali ya. Iya kan? Nah gue bilang ke Coki sama Muslim. Cok, masa kata Puput ada nih di sini. Mana diliatin sama Coki Muslim, gue masuk ke ruangan itu, terus di kuping gue ada yang bilang gini, halo gitu. Di sebelah kanan. Kuping lu? Kuping gue sebelah kanan. Lu masuk ke kamarnya Puput? Puput masuk kamar Puput, ngeliatin. Mana sih setannya Put gini. Di video ini ada, di video itu. Terus suaranya suara anak-anak? Suara perempuan. Terus gue langsung nengok ke kanan kan. Kayak, apaan tuh gitu kan. Terus gue bilang gini. Jadi gue tadi kayak barusan denger hey gitu. Gue denger. Itu apa ya? Terus si Coki langsung bilang, gue juga denger. Lu denger yang sama kayak yang gue bilang? Halo? Iya, halo. Di kuping kanan juga? Enggak, ya, dia kan di sebelah sini, mungkin kuping kiri. Gue nggak nanya sebenarnya juga sih. Kalau kuping kanan ya gitu. Iya. Nah ini ada hubungannya sama ketika di rumah gue nggak ada apa-apa. Ini jauh sebelum kejadian halo itu sih. Terus gue mikir, kayaknya lucu juga ya, kan paranormal experience rame di tempat gue, yang gue cerita soal hantu rumah. Gimana kalau gue nyeritain pengalaman yang pernah gue alamin sama teman gue dulu. Karena rumah eyangnya dia itu angkernya ampun-ampunan, dan gue pernah nginep di situ. Oh itu gue tahu tuh, ya, si Mister. Oke. Akhirnya dia teman SMA gue ajak ke rumah gitu kan. Mau nggak cerita-cerita aja yuk gitu. Nah pengalaman gue, dan ini bener-bener kejadian adalah ketika gue nginep di sana. Ke rumah eyangnya? Di rumah eyangnya dia, itu kita tidur di ruang tengah. Jadi gue juga bingung. Gue kan nginep di rumah eyang lo nih. Iya. Terusnya nggak banyak kamar. Iya, dia bilang. Kenapa gue tidurnya di ruang tengah gitu sama kalian semua? Udah nggak apa-apa, tidur aja di ruang tengah, dia bilang. Serius? Serius sih beneran. Gue inget banget kejadian ini gitu. Makanya gue taruh di YouTube gue. Tidurlah gue di ruang tengah sama mereka kan, sama mereka semua. Tiba-tiba malam-malam ada yang ngetok. Tok gitu kan. Dari pintu situ. Ini kalau dibuka langsung taman. Oh gitu. Okay. Jadi gue bangun kan. Lu sendiri yang bangun nih? Iya, gue bangun. Tidur? Ya, yang lain masih kayak setengah tidur gitu kan. Tok. Apaan nih? Gue bilang ke Mister gitu kan. Udah biarin aja kata dia gitu. Udah gue pengen lihat ada apaan sih. Ini waktu lu udah di Jogja pas kuliah. Pas lu kuliah, oke. Gue buka lah, jebret gitu kan. Terus kosong, kagak ada apa-apa.
Oke. Tutup lagi dong. Tok tok, oh bunyi lagi. Tok dari luar juga. Keluar kagak ada lagi. Udah tidur aja, kenapa sih dia bilang gitu. Gue penasaran, gue bilang. Ya kita keluar yuk, gue bilang nungguin. Kita nungguin di luar di teras itu kan. Diam kan. Tok tok tok. Tapi dari dalam. Aduh. Baru deh si teman gue cerita komplit soal rumah itu. Lu syuting di rumah lu. Di rumah gue. Pengaruh nggak ada cerita itu terus sama yang di tempat lu juga ngedengerin? Wah, itu teman gue. Nah katanya kenapa makin rame tanda kutip di rumah gue, karena gue sering banget bikin begituan di rumah. Jadi teman ada cerita apa serem, ayo cerita yuk, karena gue tertarik gitu seumur itu hidup. Pengaruh juga kepada atmosfer si rumah lu nggak alam gaibnya itu. Jadi subur gitu karena Katanya gitu ya katanya. Makanya percaya nggak percaya sih. Soalnya gue orangnya bodo amatan juga. Kayak misalnya gue syuting di Kemayoran bekas bandara, itu 3 lantai kan. Itu anak art gue pas lagi ngeset tuh kesurupan kan. Sebelumnya orang semua pada takut. Jadi gue tuh bisa di lantai 3 paling atas di kursi director gitu, makan lampu cuma 3 lantai gelap, yang lain pada di bawah makan. Karena gue mager turun, gue makannya sendirian. kayak tadi kan, semakin lu banyak cerita, tempat itu jadi semakin subur. Karena kayak gua rasa mungkin audiens lu itu lintas alam jadinya. Jadi karena mereka kayak nonton ini apa nih, ada datang ada mau cerita lagi gitu, jadi makanya teman-teman ini dipanggil. Ini eksklusif di Cameo Project nih. Apa tuh? Ini gue belum ceritain di mana-mana nih. Wah. Jadi 4 minggu yang lalu, sekitar 3-4 minggu yang lalu, istri gue di rumah. Gue lagi syuting. Terus pintu kebuka sedikit. Kamar gue. Itu kejadian sekitar jam 10-11 malam. Ada tangan masuk, Pak. Dari pintu. Gini. Gitu. Diem aja lama gitu. Tangan gini. Istri gue nengok dong. Nggak lucu, dia bilang. Dikira gue kan. Nggak lucu. Tiba-tiba gini. Aduh, monyong. Kayak gini. Terus? Kayak ngajak keluar. Terus? Tangan doang? Iya, istri gue kan diem kan. Ini apaan sih gitu kan. Suami gue nelpon gue diem ngeliatin. Gue angkat dong. Kenapa aku masih di lokasi? Kamu pulang sekarang, dia nangis. Dia sendirian? Sendirian. Terus dia gini aja. Dia nggak teriak panggil puput, panggil siapa? Udah nggak bisa. Istri gue tuh kalau ketemu, kalau ngeliat kayak gitu, udah lumpuh ya, udah nggak bisa apa-apa. Pas gue pulang langsung bongkar CCTV segala macem dilihat. Ada? Nggak ada, nggak sama sekali nggak ada. Yang kelihatan cuman pintu kebuka karena kucing, pintu kebuka jadi agak kebuka gini. Terus lama sampai jam dia nelpon gue, kita samain lama. Itu istri gue ke bawah, udah nggak ada apa-apa. Sama sekali. Seru ya? Seru tau. Tapi lu suka nantangin kayak gitu tuh sering. Ada dampaknya nggak? Gua sih antara percaya nggak percaya sama orang yang bisa ngelihat kalau gue gitu kan. Kalau ada bilang gue bisa ngelihat, ya mungkin ada yang beneran bisa, ada yang emang nggak bisa. Terus bilang si Radit ngapain sih pakai begituan, dia bilang. Begituan apaan gitu? Yaitu kok dia bawa kayak semacam penglaris apaan? Itu dia nempel sama dia perempuan, dia bilang sayang banget sama dia, gitu suka nyender, dia bilang gitu. Nah, gue kan nggak dipikir gue yang nanam begituan gitu, gue ngambil dari mana? Nah, dan itu yang ngomong udah 2 orang, jadi kan gue agak percaya nggak percaya. Tapi sama gue mainin, jadi kalau di sebelah kan gue nanya di mana, di sebelah kanan nih, ini gue toyor gue gitu. Nah, gue termasuk orang yang ya gue mainin aja yang kayak gitu-gitu. Maksudnya ya udahlah. Kayak Boa Sartika kesurupan di mobil gue. Pulang di tol kesurupan. Terus dia minta dianterin pulang kan. Kayak dia nangis, ngeliat darah di semua kaca. Dia bilang saudara saya ditabrak gitu. Saya minta dianterin pulang ya. Akhirnya kan gue nanya ya, alamat lengkapnya mana? Ada di Google Map nggak? Maksudnya halo, nanti dia tunjukin di Google Map. Kita bingung juga. Makanya, nah kalau gue bersikap dengan sangat santai gitu. Tapi istri lu sebenarnya tertekan gak sih? Tertekan banget. Dia lumayan stres sih gitu. Tapi menurut lo, ini kan itu bisa aja mungkin dari silsilah keluarga misalkan gitu. Lu pernah tanya nggak sama bokap atau nyokap gitu bahwa pernah nggak ada kejadian kayak gini juga di keluarga dulu sampai ini ada lagi kayak gitu? Nggak pernah nanya juga sih. Karena
Nyokap gue tuh orang yang rasional banget, maksudnya ya yang gitu-gitu pasti dia berusaha menjelaskan dengan logika kan. Iya. Jadi padahal pemikiran dia rasional aja, kayak misalnya ada hantu di rumah kamu ya, nanti jual rumahnya susah dong gitu. Waduh. Ya benar juga sih. Gak apa-apa, jual ke gua aja, jual murah. Ada hantunya nggak apa ya? Gua kayak gitu dapet loh di waktu kuliah. Jadi gua kan nyari kosan-kosan kontrakan yang murah. Jadi sampai satu kontrakan ujung di Jatinangor, dulu kalau lu tahu Jatinangor tahun awal 2000-an, itu tuh belakang masih sawah semua. Nah katanya hantu ini banyak di sini, dan di sini orang pada kabur. Gua tanyalah, berapa di situ? Kamar 6x5, satu tahun itu 1,5 juta. Gua mau lah. Itu ada di Hong Kong, itu ada agen properti yang spesifik khususnya di properti berhantu. Serius? Iya, jadi dia karena pasti jauh lebih murah. Dia bakal punya aplikasinya. Jadi ada tanda hantu-hantu gitu di properti yang dijual. Iya, itu jauh banget, 12 kali lebih murah. Dan gue juga nggak apa-apa. Gue nggak masalah. Nggak masalah sama sekali. Gue dapat tanah rumah lebih murah gara-gara ada hantunya. Ya ayo aja, ayo nggak. Orang-orang bilang nanti lo punya anak gimana, rumahnya ada hantunya. Ya paling. Nah itu ada keraguan nggak lo kalau? Nah itu gue belum tahu nih kalau masalah anak gitu. Ya nggak apa-apa, ntar anak gue lahir terus di rumah ada hantu, jadi dia punya temen yang nggak ngerepotin aja kan, jadi oke. Wah ini sih ada. Asal nggak diculik aja kan. Nah, kalau menurut gue sih mungkin ya mereka ngerasa ada timbal baliknya apa ya, ada interaksi gitu sama lu. Dengan lu jalin itu bentuk interaksi sama mereka kan. Jadi mereka betah mungkin. Karena juga kalau gue bawaannya jadi pengen nyuekin atau anggap nggak peduli deh kayak gitu. Kalau gue ya. Tapi poinnya adalah yaitu kalau gue bikin konten-konten tadi ya karena gue genuine, gue pengen gitu. Pun juga ketika di rumah gue juga abis ceritanya, yang gue lakukan adalah gue nanyain cerita orang lain kayak Sule, kayak Soima gitu. Perhantuan dalam perspektif mereka, cerita apa yang mereka bisa ngomongin, ya itu gue bicarakan di channel gue gitu. Kalau gue orang yang menyerang sih. Maksudnya apa tuh? Menyerang gimana? Menyerang Ngusir. Roro itu gitu. Hah? Menurut gue mereka tidak layak ada di situ gitu. Menurut lo ya? Iya. Oke. Karena lo merasa lo makhluk di atas mereka. Karena gue merasa gue makhluk di atas mereka, dan menurut apa yang gue tahu bahwa roh yang ada di dalam gue itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini ya kan. Jadi gue percaya dan mereka tidak bisa melawan kalau menurut gue. Kalau gue malah nggak masalah, ada juga nggak masalah. Iya. Karena buat gue berbagi ruang aja gitu. Maksudnya misalnya gini, misalnya kan gue ada bambu kuning di kamar mandi. Buat apaan? Dekorasi aja, gue pikir kan Gue keren gitu. kira bambu kuning ada penangkal apa gitu otak gue. Nah, kata orang itu justru mengundang kuntilanak. Salah satu yang di rumah gue tuh datangnya dari situ, bercokolnya. Nah, cuman kalau gue tetap gue taruh aja karena bagus buat kamar mandi gue. Iya juga sih, bener juga Mahal sih. juga belinya kan. Iya kan? Kalaupun ada, ya sosial-sosialnya ngeliatin gue mandi kan, maksudnya ya. Sosial. Yang rugi juga dia ngeliat gue mandi. Gak ada untungnya juga. Ini yang paling epic sih, satu kejadian yang menarik banget. Jadi kita banyak kan ngedenger orang bisa ya. Maksudnya bisa ngeliat, bisa berkomunikasi dengan hantu apa segala macam. Kemarin itu gue collab nih sama ada satu orang namanya Om Hao dari Kisah Tanah Jawa. Kisah Tanah Jawa. Iya. Wih, gue merinding nih pas cerita nih. Jadi gue duduk nih di ruangan gue. Orang datang. Gue bikin paranormal experience kan. Berdasarkan kisah mereka. Ngobrol. Terus dia bilang, di belakang lu nih udah datang, dia bilang gitu. Ya, gue kan bodo amat juga ya. Terus gue ya kalau bisa ya udah gitu kan. Gue masih yang kayak, oh ya udah gitu. Tiba-tiba pas ngobrol, Pak. Ini gue nggak bohong ya. Gue juga nggak pernah nih ngarang-ngarang kayak gini. Gue pas ngobrol sama dia, pala gue tuh kayak diteken gitu. Jadi pala gue tuh kayak gini nih, set gitu. Terus di mata gue ngeliat kayak ada jari gitu, gini. Set. Dan semua tuh ada di kamera. Jadi gue ngobrol sama dia, gue gini gitu. Terus dia bilang, maaf mas, tadi dari belakang Mas Radit lagi dipencet. Dia bilang gitu. Tapi itu real 100%. Gue ngeliat dia, gue langsung kayak, wah gila. Gue dalam hati langsung anjir nih, ini orang apaan sih? Gue bilang, ngerti gak? Ini orang apa ya gitu, si Om Hao ini. Saking kagetnya gue. Itu bisa terjadi ketika gue syuting saat itu. Gue ngomong sama orang cerita hantu banyak. Gak pernah gue lagi ngomong sama orang tiba-tiba, ini kayak kulit gue, muka gue tuh kayak diteken gitu. Terus di bayangan mata gue tuh ada jari gini, gitu kayak, gitu. Gue ngomong dong ke istri gue, ini syuting udah selesai nih.
ini nggak ada di channel gue yang lanjutannya karena begitu syuting kelar kan udah gitu. Cuman yang terjadi adalah ketika syuting selesai gue ke lantai 3 dong ke istri gue bilang tahu nggak tadi tuh di bawah masa aku alami kejadian gini. Istri gue masih yang masa sih iya aku kenalin dia sama orang gue bilang gitu kan. Maksudnya biar si Om Hao ini ngomong ke istri gue nggak usah takut gitu. Datanglah istri gue ke bawah tapi di bawah rame ada puput segala kan. Sini kata dia, tangannya mana gitu, peganglah tangan istri gue kan. Terus ini banyak yang suka sama ibu hamil gitu. Terutama tadi yang sempat mampir ke kamar pas lagi syuting. Terus istri gue kan cuma nih, apaan sih gitu kan. Gue bisa ngeliat lah mimik mukanya dia lah kayak apaan sih gitu. Tiba-tiba nih kan dia ngomong gini nih, di belakang kan lampu ya. Tiba-tiba lampu belakang dia gini. Lari semua orang. Om Hao lo apaan lu? Gila lu sakit lu gue bilang. Manajer gue lari lo keluar. Rame-rame pedal itu di situ. Itu rame-rame karena semua ngelihat lu. Nih bayangin nih istri gue nih. Istri gue kan di sini. Salaman kan? Lampu kan di sini. Dia lagi salaman antara percaya nggak percaya kan istri gue. Salaman lampu sini. Diam. Dia lari anjir. Itu lampu nggak pernah begitu. Terus habis itu dia ngomong apa si Om itu? Ya udah nggak usah diomongin. Dia bilang gitu. Hah? Aduh, nggak usah diomongin. Lo lihat deh, gue nggak percaya deh. Gue deh. Lo mau siapa paranormal siapa datang ngomong Radit rumahnya ini segala macam. Iya oke, iya nggak apa-apa nggak ada masalah. Cuman yang Om Hao ini gue udah nggak ngerti lagi deh lo ngapain di rumah gue, gimana lo bisa begitu. Lo telah melakukan apa dalam hidup lo, gue nggak tahu dah. Yang jelas gue ketemu dia, gue ngalamin semua. Enggak, lu undang dia collab sebagai karena gitu? Nah, jadi gini ceritanya. Jadi ada kisah tanah Jawa, YouTube gitu, di Twitter juga di medsos. WA gue waktu itu kontak, Mas Radit, saya lihat paranormal experience-nya ngomongin hantu. Boleh nggak kita main ke YouTube-nya Mas Radit? Perlu bayar berapa? Dia bilang. Lah, terus gue baru tahu collab ada bayar-bayaran kan. Terus gue bilang ke dia, Mas, nggak usah collab. Iya. Kalau emang mau dan ceritanya menarik, dari kita juga pasti nggak ada masalah kalau diundang dan ngobrol. Iya. Oh ya udah gitu. Nah, gue ngirim tim gue. Jadi di YouTube gue kan ada penulisnya, ada anak kreatif. Namanya Reza. Reza lo ketemu sama mereka dulu ngobrol gitu. Reza ngobrol, gue telepon Reza. Gimana Za? Iya ini banget bang, gue nggak ngerti dia ngomong apa. Gitu. karena si Om Hao itu ngomongin soal retrokognisi lah, soal apa. Jadi pendekatan itu sangat saintifik banget gitu. Oh gitu, saintifik banget. Kenapa lu undang? Lu kan si Reza aja udah nggak ngerti dia ngomong apa. Iya makanya gue mikir gimana ya, dia ada cerita apa. Dia cerita pernah ke rumah sakit apa segala macam. Jadi ada rumah sakit di mana dulu isinya dibantai atau apa, gue nggak ngerti lah. Terus ada ibu hamil masuk ke sana dibantu lahiran sama arwah di sana. Hah? Iya kan absurd kan? Absurd kan? Absurd banget itu. Iya makanya. Jadi gue masih nyimpen nih kapan ya gue undang mereka gitu. Akhirnya lama gue riset sendiri, gue ikutin juga di Twitternya. Terus kebetulan dia juga diterbitkan bukunya sama penerbit yang gue kenal deket sama Gagas Media. Jadinya gue mulai yakin nih, udah mungkin sekarang saatnya gue ngundang dia. Datanglah ke rumah. Itu aneh banget. Gue nggak tahu nih naik kapan dan di tempat gue naik kapan, tapi itu ada di videonya. Itu dokter di sana sudah datang gitu. Nah, dokter apaan? Gue bilang. Kok tiba-tiba dia dokter? Makanya kan aneh kan. Boleh nggak Mas Radit saya pinjam kursi? Kursi gue bilang. Iya boleh. Ya boleh aja pinjam kursi. Kenapa? Dia mau duduk. Dia nggak bisa duduk. Nggak pakai kursi, gue bilang. Nggak harus pakai kursi. Harus pakai kursi. Gue nggak tahu mungkin asam urat kali ya. Dikasih lah kursi kan, duduk kan. Udah, buat gue aneh banget ada kursi kosong di sebelah kiri frame kan. Ngobrol. Udah Mas, dia mau pamit. Dia bilang gitu. Terus gue bilang, nih apaan sih Om Hao di dalam hati gue? Ya udah pulang aja gue bilang. Kan gue salaman. Enggak, dia minta disalamin. Ya apaan sih gue bilang kan. Disalamin cie. Iya gue bilang. Ya udah. Gue menjulurkan tangan kan. Iya. Dingin lo anjir. Dingin, Pak. Ini ruangan panas, ya kan? AC 1. Tiba-tiba dingin gitu. Terus gue diem kan. Di sini doang.
Di sini doang. Terus si Om Hao bilang gini, majuin lagi tangannya ke badannya. Maksudnya apa? Majuin lagi. Terus gue maju, dingin pak. Satu area badan itu dingin. Ini gue kayak lagi ngobel ususnya dia kan. Aduh, di antara semua orang yang gue kolab, ini orang ini paling menarik. Nih Om Hao kalau nonton, gue bilang lu gue nggak ngerti dah. Pokoknya lu aneh dah. Aneh dah. Terus gue bilang, ini boleh nggak sih yang di belakang gua, kalaupun ada ini yang mencet-mencet pala gua tuh dipindahin gitu. Terus mencet-mencet. Iya. Enggak, dia itu ini mau facial refleksi pala. Mau ngangkat komedo kali katanya. Terus udah, jadi gini, lagi ngobrol kayak gitu, tiba-tiba si Fadil yang kameramen gua kan kalian tadi ketemu. Bang, kenapa Dil? Gua bilang, bentar bang. Leher gue kok miring ke kiri gitu, berat dia bilang gitu. Om Hao, ya tadi saya pindahin ke situ. Lo gimana? Lo bisa nggak sih? Lo mindahin ke tempat yang tidak merepotkan manusia. Ya sekali lagi ya. Tadi kan kita datang dengan mau ngomongin soal paranormal experience. Iya. Gue datang dengan sikap gitu kepada orang-orang yang bertanya-tanya sama gue bahwa apa yang gue bikin itu real gitu. Tidak ada maksud nggak ada rekayasa. Membuat wah lucu nih kalau ngomongin horor nih gitu. Nggak ada ditulis, nggak ada apa segala macam. Bahkan sama semua tamu gue ketika gue collab sama mereka itu nggak ada yang dipersiapkan skripnya gitu. Jadi kayak soimah cerita-cerita aja. Jadi bener-bener real gitu. Kita harus cerita sih ke tempatnya Radit. Iya mesti tempatnya Radit. Bener Iya makanya kita harus ke tempatnya Radit sih. Iya. Jadi untuk membuktikan apakah yang diceritakan Radit pada saat ini benar-benar bisa kita rasakan. Oh lo mau main ke rumah gue? Iya Ayo. dong. Sebetulnya mau nyobain. Mau nyobain. Ya kan Tin? Tujuan saya cuma cerita aja sih pengalaman kamu nggak usah pegang-pegang. Nggak usah. Iya. Kemarin Risa ke rumah nih. Gue nggak tahu ya ini tayang kapan dan Risa tayang kapan ya. Dia masukin salah satu yang ngikutin gue, cewek. Terus senyum terus sama dia gitu. Sama gue. Si cewek ini senyum gini. Terus Risa bilang nih kayaknya bakal ganggu. Terus gue bilang, ya sayang juga ya, maksudnya gue punya fans kan di alam sana. Fansnya tidak hanya di dunia nyata. Soalnya dia bilang tiap kali gue ngomong dia ketawa si cewek ini yang nempel gue. Mungkin ini hantu-hantu milenial. Mungkin jadi memang ya. audiens lu banget nih. Bisa jadi. Karena dia udah, gue nggak tahu ya kalau Risa metodenya gimana ya. Tapi dia di rumah gue sih itu ada berapa ya? Ada 7 apa 8 orang. Satu-satu dimasukin hantu satu. Gue ngeliat juga kayak digilir gitu. Nih masuk sini. Nanti ada yang terus cowok. kesurupan. Gue nggak tahu istilahnya apa ya. Mungkin Risa lebih pantas buat ngejelasin ya. Tapi kalau gue ngelihatnya kayak hantunya dimasukin ke badannya masing-masing orang ini. Nanti nontonnya di channel Risa ya. Tapi kalau nggak salah sih ada satu ya disuruh yang dimasukin tuh yang badannya paling gede katanya yang lumayan berkuasa di rumah gue kan. Ada ininya krunya Risa. Oh dimasukin masukin supaya gue bisa nanya. Oh ayo Radit mau nanya apa gitu. Jadi gue berkomunikasi langsung gitu. Wadaw. Terus gue nanya aja nanti malam Manchester Liverpool siapa menang kan siapa tahu bisa. Waduh. Dan yang dia bisa bilang ngebet. dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Nggak bisa gitu. Oh, iya. Kalau berarti kalau mau tahu apa yang diomongin tadi datang ke channelnya Risa. Iya di Risa gue sih. Nah ini juga gara-gara netizen kan pada bilang collab dong sama Risa banyak banget gitu. Di channel Risa juga bilang collab sama Bang Radit dong ya. Akhirnya gue WA Risa aja kenal juga kagak. Gue bilang Kak Risa main ke rumah yuk gue gituin aja gitu. Akhirnya main beneran. Itu dia yang kita ceritakan tadi dengan Raditya Dika. Segala sesuatunya itu real dan segala sesuatunya itu ada. Iya. Iya. Jadi kalau gue bikin konten orang nggak suka nggak masalah, orang nggak percaya nggak masalah. Sama kayak gue bikin stand up comedy. Ketika ada orang yang tersinggung sama stand up comedy gue, ya nggak apa-apa, bebas-bebas aja. Maksud gue bebas ngomongin apa yang gue pengen bicarakan, gue rasakan. Orang juga bebas tersinggung. Nggak apa-apa juga. Iya. Gue sih ada beberapa gitu cerita, cuman nggak tahu kenapa gue nggak gitu tertarik. Tapi mungkin gue bisa ceritain di channel lo nanti. Boleh. Kenapa lu harus cerita di channel dia? Karena gue ngeliat kalau lu memang berkembangnya di sini, menurut gue ini adalah tempat yang pas memang untuk itu gitu loh. Untuk menceritakan, karena kalau gue ngelihatnya sih di Cameo itu bukan tempat yang pas. Walaupun mungkin menjanjikan, tapi nggak juga sih, karena gini, karena lu yang menceritakan, jadi orang udah tertarik sama personality lu menceritakan sesuatu yang nggak biasa lu ceritakan, akhirnya orang suka. Coba cerita itu diceritakan sama ibu, belum tentu orang suka, ngerti nggak?
Nah, gue agak ini nih, agak tertarik sama Martin. Martin juga bilang tadi kan di channel dia nggak mau bahas yang kayak gitu-gitu. Sama kalau di channel gue nggak mau bahas politik. Oh, tapi gitu. karena gue lagi di Cameo, gue akan kasih tahu. 2019 gue pilih presiden siapa. Wah, ini cuma di Cameo nih. Cuma di Cameo berbicara mengenai politik Raditya Dika. 2019 ya. Raditya akan pilih presiden siapa? Gue akan pilih